Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Kemudian sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW bin lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Mam Evi Kasyurita MPD sebagai dosen pengampun mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Nia Ramadhani, Nur Apriani Manalu, dan Nirmayani akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai penerapan Sila Pancasila di kampus Universitas Pasir Pangarayan. Waktu observasi Kamis 22 Desember 2022 jam 13.00 sampai dengan selesai. Untuk lokasi observasi Universitas Pasir Pangarayan dan objek observasi khusus mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan. Pengobservasi Nia Ramadhani, Nur Apriani Manalu, dan Nirmayani. Dan untuk metode observasi hanya pengamatan. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan yang telah kami lihat, yang pertama, seluruh mahasiswa UPP menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, seperti agama Islam, Kristen, dan Katolik. Yang kedua, mahasiswa UPP saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. Yang ketiga, mahasiswa UPP saling menjaga dan menciptakan keharmonisan di antara perbedaan agama yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kubu-kubuan atau sekat di antara mereka untuk saling berinteraksi dan bercengkrama. Yang keempat, mahasiswa UPP sering memperingati hari besar keagamaan seperti memperingati Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Dan yang kelima, mahasiswa UPP mengadakan acara keagamaan setiap minggunya seperti Liko. Untuk permasalahan yang terkait, yang pertama, masih banyak mahasiswa UPP yang melaksanakan ibadah sholat khususnya Muslim di luar UPP atau bahkan menghiraukan azan dan lebih memilih berkumpul di suatu tempat. Yang kedua, tidak adanya terlihat acara keagamaan Kristen dan Katolik di sekitar UPP. Dan yang terakhir, keadaan musolah UPP yang kurang bersih dan ketersediaan mukenah yang terbatas. Untuk solusi dari pengobservasi sendiri, yang pertama, pihak UPP seharusnya membuat alarm khusus untuk menghimbau mahasiswa yang lalai akan sholat. Yang kedua, pihak UPP menyediakan sarana dan prasarana untuk acara keagamaan Kristen dan Katolik. Dan yang terakhir, pihak UPP diharapkan lebih memperhatikan keadaan musolah UPP. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan yang telah kami lihat di UPP, yang pertama, mahasiswa UPP berperilaku tidak saling membeda-bedakan teman dan menjaga tutur kata di acara umum dan di depan dosen. Yang kedua, belum ada mahasiswa yang melanggar norma dan adab yang berlaku di UPP. Dan yang ketiga, mahasiswa UPP sering mengadakan penggalangan dana untuk bencana alam. Untuk permasalahan yang terkait, yang pertama, masih ada mahasiswa UPP yang enggan bergabung di komunitas kepedulian masyarakat. Yang kedua, kurangnya tong sampah di sekitar UPP yang membuat sebagian mahasiswa membuang sampah sembarangan dan tidak ramah lingkungan. Dan yang ketiga, masih ada mahasiswa UPP yang berkata kasar dan vulgar di sekitar kampus. Untuk solusi dari pengobservasi sendiri, yang pertama, pihak UPP sebaiknya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan peduli sosial yang berturut-turut. Kemudian, yang kedua, pihak UPP sebaiknya menyediakan lebih banyak tong sampah untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, adanya sosialisasi yang dapat memotivasi mahasiswa dalam bertutur kata. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk penerapannya, mahasiswa UPP membentuk himpunan di setiap fakultas dan prodi. Yang kedua, mahasiswa UPP saling bekerja sama dan mengadakan suatu acara. Yang ketiga, tidak adanya kasus pembulian di kalangan mahasiswa UPP. Untuk permasalahan yang terkait, yang pertama, masih ada mahasiswa yang tidak bergabung di sebuah himpunan. Yang kedua, masih ada mahasiswa yang menentang keputusan rapat musyawarah di belakang publik. Dan yang ketiga, adanya konflik antar mahasiswa dalam berorganisasi. Nah, untuk solusi dari pengobservasi sendiri,
yakni kesadaran mahasiswa menempatkan dirinya pada tempatnya dan menyadari di mana letak kesalahannya di dalam berorganisasi. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk penerapannya, mahasiswa UPP sering mengadakan musyawarah dan mufakat dalam rapat sebuah organisasi. Yang kedua, mahasiswa UPP mengambil keputusan secara bijaksana dan berdemokrasi. Yang ketiga, mahasiswa UPP mengadakan pemilihan pejabat mahasiswa secara langsung dan transparan. Dan yang keempat, tidak adanya pelanggaran HAM di kalangan mahasiswa UPP. Untuk permasalahan yang terkait, yang pertama adanya permasalahan dalam pemilihan pejabat mahasiswa yang diakibatkan beberapa oknum mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adanya pejabat mahasiswa yang tidak bertanggung jawab dengan jabatannya. Untuk solusi dari pengobservasi, adanya kesadaran diri tersendiri dari mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk penerapannya, yang pertama tidak ada pemaksaan terhadap mahasiswa mengenai perkuliahan di UPP. Yang kedua, mahasiswa UPP mendapatkan kewajiban yang sesuai dan bisa dimaklumi. Yang ketiga, di dalam perkuliahan mahasiswa diberikan kesempatan untuk berargumen dan memberikan pendapat. Yang keempat, banyaknya mahasiswa UPP yang mendapatkan beasiswa. Untuk permasalahan yang terkait, masih adanya mahasiswa yang melanggar kewajibannya seperti terlambat membayar uang SPP, dan yang kedua tidak meratanya pembagian beasiswa bagi mahasiswa UPP. Untuk solusi dari pengobservasi sendiri, yang pertama pihak UPP seharusnya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat membayar uang SPP berturut-turut. Dan yang kedua, pihak UPP seharusnya lebih memperhatikan pembagian beasiswa terhadap mahasiswa UPP. Mungkin hanya itu hasil observasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.